Halo Sobat Suara Novel, terima kasih sudah mau mendengarkan novel ini. Baiklah, mari kita lanjutkan cerita novelnya. Oke. Bab 7. Dua keluarga berbeda. Wajah Huoyu berubah marah saat mendengar nada sibuk di ponselnya. Dia melempar ponselnya ke tempat tidur dan mengumpat, keluarga ini adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka pantas hidup miskin seumur hidup. Orang tua Huo sangat puas dengan Huoyu, putri kandung mereka, dan mereka lebih bersabar padanya. Pada pagi hari setelah hari perjamuan, di hadapan semua orang dari keluarga Huo, Tuan Huo dengan murah hati memberikan pujiannya kepada Huoyu. Yuyu, kamu melakukannya dengan baik kemarin. Heyu dari Hein Corporation sangat tertarik dengan proposalmu untuk proyek bisnis distrik perbelanjaan baru. Dia juga seorang pemuda yang tampan dan cakap. Kamu bisa lebih banyak berinteraksi dengannya. Huoyu mengeluh, ayah. Mengapa ayah membicarakan hal ini? Tingkah lakunya yang pemalu membuat Tuan dan Nyonya Huo tertawa. Mereka merasa bahwa putri kandung mereka lebih perhatian. Mereka berpikir bahwa anak yang memiliki hubungan darah memang dapat membawa keberuntungan bagi keluarga Huo. Huoyu baru saja kembali, tetapi dia telah memfasilitasi kerjasama antara perusahaan Huo dan perusahaan Hein. Meskipun itu hanya kesepakatan lisan, itu akan membawa setidaknya 2 miliar yuan keuntungan bagi perusahaan Huo di masa mendatang. Huoyu memiliki kenangan dari kehidupan masa lalunya dan mengetahui masa depan keluarga Huo seperti punggung tangannya. Dia berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya, Huo Tian tidak meninggalkan keluarga Huo, jadi tentu saja, perjanjian pernikahan yang diputuskan oleh mendiang kakeknya dengan keluarga Si masih ada. Si Huan terlibat dalam proyek distrik perbelanjaan baru keluarga Huo, tetapi kemudian, kedua belah pihak tidak memiliki kerjasama yang menyenangkan. Tuan dan Nyonya Huo mengutuk Si Huan berkali-kali karena ambisinya yang liar. Setelah kelahirannya kembali, Huo Yu tidak hanya ingin menekan Huo Tian, tetapi dia juga ingin membangun kerajaan bisnisnya sendiri berdasarkan pemahamannya tentang masa depan. Langkah pertama yang harus diambil adalah menghancurkan kolaborasi antara keluarga Huo dan Si, lalu mencari mitra yang lebih cocok untuk keluarga Huo, perusahaan Hein. Setelah sarapan, ketika Tuan Huo berangkat kerja, Nyonya Huo memanggil Huo Yu, yang hendak mengikuti kelas tata krama. Yuyu, ceritakan lebih banyak tentang Ibu Huo Tian dan orang-orang lain dalam keluarga itu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan yang kau jalani. Bu, kenapa ibu menanyakan hal ini? Huo Yu tidak ingin membicarakan masa lalu. Mereka hanyalah orang-orang dari golongan bawah yang tinggal di daerah kumuh. Ibu Huo Tian adalah seorang penjahit, dan pamannya adalah seorang preman yang menghabiskan seluruh waktunya tanpa melakukan apapun. Tidak ada yang perlu diceritakan tentang mereka. Bagaimana karakter mereka? Tanya Nyonya Huo. Menurutmu, apakah mereka akan datang dan mengganggu kita di masa mendatang? Huo Yu mendengus. Mereka semua orang bodoh yang lebih mementingkan harga diri mereka daripada apapun. Demi reputasinya, wanita itu menolak mencari pria lain untuk dirinya sendiri. Jadi, dia tidak akan datang mencariku. Nyonya Huo tersenyum dan berkata, Yuyu, kamu masih terlalu muda. Beberapa orang tidak bisa menurunkan harga dirinya karena mereka merasa tidak ada cukup hal yang dipertaruhkan. Apapun yang terjadi, saya harap kamu bisa memahami posisimu dan tidak lagi terlibat dengan mereka. Huo Yu mengangguk dan berkata dengan patuh, saya mengerti, Bu. Baguslah. Yuyu adalah anak yang baik. Nyonya Huo mempertahankan penampilannya yang lembut dan sopan. Jadi, mulai sekarang, kamu tidak boleh memanggil wanita lain dengan sebutan, Ibu, seperti yang kamu lakukan tadi malam. Kalau tidak, aku akan sangat sedih. Senyum di wajah Huo Yu membeku dan dia pun merinding. Dia jelas ada di kamarnya saat menelepon Ding Rong kemarin. Bagaimana Nyonya Huo tahu bahwa dia menelepon Ding Rong, Ibu? Paman, kamu tidak tahu betapa gilanya orang tua keluarga Huo. Mereka punya keinginan kuat untuk mengendalikan banyak hal. Huo Tian mengunyah roti yang dibelikan pamannya sambil mengeluh, sebelum mereka menyerah padaku, mereka memasang beberapa kamera pengawas di kamarku. Jika aku melakukan kesalahan, mereka akan memberiku pelajaran. Aku ingin tahu apakah mereka akan memperlakukan Huo Yu dengan cara yang sama.
Ding Chen berjongkok di pinggir jalan dengan tusuk gigi di mulutnya. Huo Yu pantas mendapatkannya. Bukankah dia sudah lama ingin memiliki orang tua yang kaya? Dia bisa menikmati kehidupan yang baik mulai sekarang. Huo Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, mengapa kamu begitu membenci Huo Yu? Apakah dia pernah menyinggungmu sebelumnya? Ding Chen meludah dan menatap Huo Tian cukup lama sebelum berkata, aku bisa memberitahumu jika kau ingin tahu, tapi jika kau seperti Huo Yu yang tidak tahu terima kasih itu, jangan salahkan Paman karena tidak menahan diri. Huo Tian terdiam. Dalam hal apa aku terlihat seperti orang yang mirip dengan Huo Yu? Aku hanya meluruskan semuanya. Ding Chen menunjuk ke arah Ding Rong yang sedang sibuk di toko penjahit. Ibumu sangat cantik. Dulu, banyak pria ingin menikahinya meskipun dia memiliki Huo Yu bersamanya. Banyak bos besar juga ingin menjadikannya simpanan mereka. Huo Yu, si tidak tahu terima kasih itu, bahkan membujuk ibumu untuk menjadi simpanan seorang pria kaya. Puff, jika ibumu tidak menghentikanku, aku akan menghajarnya setengah mati di tempat. Huo Tian menoleh ke arah Ding Rong yang sedang merapikan pakaian yang telah dijahitnya. Ia tidak menyangka bahwa ini adalah kebenaran di balik apa yang dikatakan para tamu tentang Ding Rong yang merupakan simpanan seseorang. Ding Rong tampaknya menyadari tatapan Huo Tian dan mengangkat kepalanya tersenyum padanya. Dia berjalan mendekat dan memberikan setumpuk uang kepada Ding Chen. Chen kecil, bawa Tian-Tian untuk membeli ponsel dan bersenang-senanglah di dekat sini. Dia pasti bosan di rumah. Ding Chen mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu memberi isyarat kepada Huo Tian untuk mengikutinya. Ayo pergi. Paman akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat. Bab 8. Taruhan di jembatan. Huo Tian bersorak gembira dan berlari mengejar Ding Chen. Ding Rong menggelengkan kepalanya tak berdaya, senyum di wajahnya seakan mampu memengaruhi cuaca suram di atas daerah kumuh. Ding Chen bertanya kepada Huo Tian, ponsel jenis apa yang kamu inginkan? Aku akan bertanya kepada seseorang yang kukenal. Ponsel yang dia jual murah. Huo Tian sedikit penasaran dengan ponsel-ponsel murah kelas atas itu. Dia mengikuti Ding Chen dan menemukan seorang pria pendek yang licik. Setelah mengobrol sebentar, Huo Tian mengetahui bahwa semua ponsel itu telah dicuri oleh pria pendek itu dari tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan atau stasiun kereta. Ding Chen mengambil iPhone dan memeriksanya, lalu berkata kepada Huo Tian, Tian-Tian, apa pendapatmu tentang ini? Kelihatannya 90% baru. Huo Tian menggelengkan kepalanya. Bukankah kita punya ponsel lama di rumah? Aku akan menggunakannya dulu. Dia tidak menginginkan barang curian seperti itu. Jika pemilik ponsel itu menelepon polisi, dia juga akan terlibat sebagai pembeli. Ding Chen tampaknya memahami pikiran Huo Tian. Dia memutar matanya dan berkata, kamu sama keras kepala seperti ibumu. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan melakukan ini. Aku akan membawamu ke toko ponsel untuk membeli yang baru. Namun, Huo Tian berkata, saya tidak mau ponsel baru. Paman, mengapa Anda tidak membelikan saya komputer? Saya masih membutuhkannya. Ding Chen menghirup udara dingin dan menepuk kepala Huo Tian. Kau benar-benar bicara besar. Komputer jauh lebih mahal daripada ponsel. Bagaimana kau bisa membelinya dengan uang yang sangat sedikit? Bagaimana mungkin Huo Tian memahami harga saat ini? Bahkan jika pemilik asli tubuh itu tidak pergi membeli barang sendiri sebelumnya. Kalau begitu bawalah aku untuk mengecat rambutku lagi. Aku tidak mau warna ini lagi. Ding Chen tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa juga. Rambut ungumu benar-benar menusuk mata. Akan tetapi, mengecat rambut di salon rambut terlalu mahal. Butuh beberapa ratus yuan untuk mengecat rambutnya menjadi hitam. Huo Tian ingin menabung untuk membeli komputer, jadi dia memutuskan untuk tidak mengecat rambutnya menjadi hitam. Dia menyuruh penata rambut untuk memotong pendek rambut panjangnya. Gaya rambut barunya menyegarkan dan tampak menawan, memiliki ketampanan androgini. Rambut ungu bergaya punk sekarang tampak penuh karakter. Ding Chen menghela napas. Untunglah kamu seorang gadis. Kalau kamu seorang pria, siapa tahu berapa banyak gadis yang akan tergila-gila padamu. Huo Tian bertanya, Paman, kamu juga cukup tampan.
Mengapa kamu tidak merayu beberapa gadis? Cukup, cukup. Ding Chen tampak seperti sedang sakit kepala. Mengapa kamu suka menekanku untuk menikah seperti ibumu? Petik 2. Meskipun mereka baru pertama kali bertemu kemarin, Huo Tian merasa tidak ada penghalang antara dirinya dan pamannya. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan hubungan darah. Itu terlalu menakjubkan. Ding Chen mengajak Huo Tian berkeliling desa kota terutama untuk membantunya mengenali jalan yang rumit. Pada sore hari, mereka makan mie sapi di sebuah toko yang menyediakan makanan enak dan baru berencana untuk membawanya pulang pada malam hari. Ketika mereka berdua melewati sebuah jembatan, mereka menyadari ada 6 atau 7 orang berkumpul bersama, melihat sesuatu. Tidak diketahui apa yang mereka lihat, tetapi yang dapat mereka dengar hanyalah sorak-sorai atau desahan frustrasi sesekali. Ding Chen langsung tertarik. Dia menarik Huo Tian agar mendekat dan berkata, "Ayo pergi dan ikut bersenang-senang." Huo Tian juga penasaran dengan kegiatan hiburan dari ratusan tahun yang lalu, jadi dia dengan patuh mengikuti Ding Chen dan masuk ke area paling dalam. Seorang pria berkulit gelap dan kurus sedang berjongkok di tanah. Ada mangkuk terbalik di depannya. Dia memegang segenggam biji melon di satu tangan, lalu begitu dia berkata, "Mulai," dia dengan santai menaburkan biji melon di bawah mangkuk. Kemudian, orang-orang di sekitarnya memberikan uang kepada pria itu dengan penuh semangat. Saya bertaruh 9. Petik 2. Saya baru saja melihatnya dengan jelas. Sekarang pukul 7. Ya, 7. Mengapa saya merasa ini angka 6? Baiklah, jangan sentuh aku lagi setelah kau memasang taruhanmu. Pria kurus gelap itu membuka mangkuk kecil itu. Hanya ada 6 biji melon di bawahnya. Orang-orang yang menebaknya dengan benar mengambil kembali 2 kali lipat uang mereka sementara mereka yang menebaknya salah mendesah dan merasa frustrasi. Namun, mereka tidak mau kehilangan begitu saja dan akan terus mengambil uang dan memberikannya kepada pria kurus gelap itu. Bahkan setelah mereka kehilangan semua uang mereka masih tidak tega untuk pergi dan hanya akan berdiri di samping dan menonton. Ding Chen memperhatikan dengan gelisah untuk waktu yang lama dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan uang yang diberikan Ding Rong kepadanya. Dia berkata kepada Huo Tian dengan nada menjilat, "Tian, aku akan bermain sekali saja. Jangan beritahu ibumu." Dengan itu, Ding Chen dengan percaya diri memberikan nomor dan menyerahkan uang 100 yuan kepada bankir. Tanpa ada yang terkejut, dia kalah. Ding Chen, yang mengatakan bahwa ia hanya akan bermain sekali, kehilangan 500 yuan berturut-turut. Uang ini cukup untuk membeli iPhone yang hampir baru dari penjual tadi. Huo Tian akhirnya berhenti meninggalkannya. Saat Ding Chen hendak melaporkan nomor itu lagi, dia menutup mulutnya. Pria berkulit gelap dan kurus itu tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, jika kalian tidak ingin bermain, jangan berkerumun di sini. Orang lain masih ingin bermain." Pikiran Ding Chen akhirnya sedikit jernih. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan 500 yuan. Ia berpikir bahwa ia sudah tamat. Ia akan dipukuli oleh saudara perempuannya dengan penggaris saat ia kembali. Namun, Huo Tian mengambil semua uang di saku Ding Chen dan memegangnya di tangannya. "Tidak, aku ingin bermain. Dan aku ingin bermain besar. Totalnya ada 1.700 yuan di sini. Aku yakin ada 13 biji melon di bawah mangkuk ini. Beranikah kau membukanya?"